kita mulai ya. Kita mulai bahas ini mengenai kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang ada di Unsia, khususnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk RPS-nya mungkin rekan-rekan sudah lihat ya. Sudah mulai di-download. Saya sudah mulai share di hari Rabu. Jadi setiap perkuliahan itu akan mulai di-share materinya setiap hari Rabu sesuai dengan LDP kita. Jadi Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah waktu perkuliahan. Jadi di mana rekan-rekan semua harus mulai aktif mengakses LMS. Jadi absensi rekan-rekan, presensinya akan terrecord dari mulai sampai dengan hari Minggu. Nah, untuk hari Senin itu adalah waktunya dosen untuk menutup kehadiran atau menutup kelas. Jadi ketika ada mahasiswa, misalkan saya tutup di hari Senin ya. Saya tutup di hari Senin pukul 10 pagi. Jadi rekan-rekan yang mengakses LMS, yang baru saja mengakses LMS di hari Senin lewat dari pukul 10 tersebut nggak akan terikut. Dianggap nanti akan alfa atau tidak hadir dalam satu sesi perkuliahan. Jelas ya rekan-rekan ya? Jelas, Bu. Baik. Nah itu ya, mengenai kehadiran. Jadi di sini kita bahas dulu pertama. Ini kan kita memasuki semester ganjil tahun 2023-2024, tahun ajaran baru. Untuk perkuliahan akan menempuh selama 16 sesi. Nah, ini sesi pertama nanti sampai pada 16 sesi. Yang mana di situ untuk 16 sesinya ini biasanya perkuliahannya dibagi dua. Perkuliahan tahap 1 dan perkuliahan tahap 2. Perkuliahan tahap 1 dari mulai sesi 1 nanti ditutup dengan ujian tengah semester atau TS. Nah, mulai dari perkuliahan tahap 2 itu di sesi 9 sampai pada nanti di sesi 16 ditutup dengan ujian akhir semester. Nah, di antara perkuliahan tahap 1 dan 2 itu nanti akan saya berikan tugas. Jadi kalau misalkan sudah ada mata kuliah yang sudah melakukan VCON, sudah menjelaskan ini, atau ada dosen yang sudah memberikan video mengenai kontrak perkuliahan, semua sistemnya sama ya. Kemudian di mana kita akan melaksanakan perkuliahan, kita akan melaksanakannya di LMS. Kita pakai Sevima Adlink. Kemudian nanti ada VCON. Nah, VCON ini wajib VCON minimal 7 kali selama 1 semester. Nah, sesinya ini sesuai dengan berdasarkan surat edaran yang diberikan Warek nomor 8 itu di sesi-sesi ganjil. Jadi 7 kali itu di sesi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Namun kita tidak akan terpaku dengan sesi yang diberikan oleh surat edaran ini. Jadi sebetulnya dosen itu bisa melakukan VCON sesuai dengan kesepakatannya dengan mahasiswa. Jadi misalkan diberitahukan seperti saya, besok kita VCON gitu kan, saya infokan di LMS. Sebetulnya kalau dari sisi mahasiswa kan tidak wajib, hanya pasti rekan-rekan seperti mata kuliah kita ini kan pengantar akuntansi. Jadi sebaiknya rekan-rekan mengikuti VCON, karena kalau tidak mengikuti VCON hanya bergantung dengan video pembelajaran mungkin tidak akan paham dengan jelas maksud dari setiap materi. Jadi saya minta rekan-rekan ini rajin VCON-nya setiap saya melaksanakan VCON. VCON ini sebetulnya ada jadwal dari Kaprodi, namun saat ini Kaprodi belum memberikan, kemungkinan itu minggu depan mulai ada. Tapi karena kita sudah mulai ya memberikan materi, jadi saya adakan VCON nih di sesi 1 ini. Baik, untuk slide yang pertama mengenai RPS dan kontrak perkuliahan, mengenai semester ganjil, kemudian berapa sesi perkuliahannya, dan pelaksanaan VCON, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Bu, Ya, silakan.
Putus-putus, Mas. Siapa? Juhardi. Suaranya putus-putus. Iya Bu, lagi di lokasi kerja Bu. Izin Baik. bertanya Bu, kalau misalkan download materi Bu, bisakah menggunakan iPad atau HP gitu? Soalnya pada download iPad Bu, itu filenya tidak dapat ditampilkan, tapi giliran disimpan tuh bisa dibuka gitu. Itu sudah termasuk. Sebetulnya menggunakan handphone itu nggak masalah ya. Pasti akan, tapi gini, karena sistemnya ini kan saya kurang tahu ya. Ada yang terikut, ada yang nggak terikut. Jadi kalau arahannya dari tim IT sebaiknya menggunakan komputer atau laptop agar terikut. Cuman misalkan rekan-rekan nih sudah mendownload materi, menyimak video pembelajaran, terus saat penutupan kelas rekan-rekan tidak terdetek di presensi itu, kalau rekan-rekan lihat ternyata sesi 1 itu alfa, rekan-rekan boleh klaim kepada saya langsung ya, Japri via WA atau email pun boleh, dengan melampirkan bukti. Biasanya bukti yang bisa di filenya itu adalah bukti download materi. Nanti saya sesuaikan nih range waktunya dari mulai saya share materi sampai saya tutup kelas. Jadi dari hari Rabu sampai hari Senin. Begitu ya. Misalkan jam 10, berarti rekan-rekan harus mendownload materinya sebelum jam 10 itu. Kalau saya tutup di hari Senin. Nah, kalau ada bukti itu, nanti akan saya rubah jika terdeteknya alfa. Ternyata rekan-rekan sudah hadir, hanya tidak terikut oleh sistem karena menggunakan handphone atau apapun ya, gadget. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya boleh, silakan. Kalau untuk yang kemarin itu kan kita kalau nggak bisa Vicon bisa ngelihat rekamannya, Bu. Ya, betul. Untuk yang semester ini apakah sama? Apakah berbeda, Bu? Sama, tetap. Setiap semester itu sama ya. Tetap akan ada rekaman nih, seperti saya tadi sudah diingatkan untuk merekam. Jadi nanti akan saya share lagi di LMS rekamannya. Jadi yang belum mengikuti Vicon bisa menyimak lagi video rekamannya. Nanti itu juga terikut nih. Oke. Udah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bu, aku mau bertanya. Boleh. Jadi kalau aku download ini filenya ya, itu nggak bisa dibuka, kenapa ya? Nggak bisa dibuka filenya? Iya, setelah di-download. Oh, itu berarti sistem ya. Yang lain gimana? Itu gimana? Tetap kalau sudah harus download tapi nggak bisa sebetulnya kalau sudah akses di LMS pun sudah download, walaupun nanti filenya nggak bisa dibuka tetap terikut, Mbak. Oh gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Cuma nanti kalau misalkan seperti yang saya tadi bilang ya, kalau misalkan memang terdeteknya alfa, klaim aja ke saya. Baik. Baik, ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak? Berarti clear ya? Ini ya, saya lanjutkan. Ya bisa kalau misalnya emang mau lihat di Baik, ini adalah referensi buku atau e-book yang saya gunakan sebagai panduan dalam perkuliahan kita. Jadi sebetulnya yang kita pakai itu Kieso. Jadi ini bentuknya dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau rekan-rekan menemukan e-booknya yang dalam bahasa Indonesia itu lebih baik ya. Kemudian kita juga menggunakan buku dari Indonesia, kemudian pakai Kartika Hadi. Tapi kita fokus di Weigen aja. Nggak perlu terlalu banyak karena yang saya lihat koordinator ini fokus pakai Weigen, Kimmel, and Kieso. Jadi yang nomor 1 ini referensi bukunya. Ibu, saya Ya, boleh silakan. bertanya? Boleh. Ini ada teman saya mau akses Zoom-nya, katanya harus pakai kode, gimana ya? Sebentar ya rekan-rekan. Pakai kode. Dia masuk dari mana ya? Dia masuk dari Edlink, tapi setelah diklik itu harus masukin kode gitu. Coba saya lihat dulu di sini. Di Zoom-nya.
Mana sih, Pol? Kamu nggak cukup? Passcode-nya Ini lagi 2. 126145 nih. Saya itu ya, saya screenshot aja. Kalau sudah makan di nggak cukup. Saya kirim via chat ya. Ya, Bu. Nah, sudah. Baik. Saya lanjutkan ya. Ini sudah kita masuk ke dalam aktivitas perkuliahan mahasiswa selama 1 semester. Baik. Nah, ini aktivitas perkuliahan mahasiswa. Jadi, kalau rekan-rekan sudah mengeksplor LMS, pasti di situ sudah ada forum diskusi, kemudian kuis. Saya sudah share. Jadi, forum diskusi itu di mana saya menge-share materi. Kalau kemarin saya share kontrak perkuliahan, kemudian sama materi ya. Nah, kemudian ada kuis yang baru tadi pagi saya share. Coba saya tanya, ini sudah ada yang mengerjakan belum? Saya belum, Bu. Ada yang belum? Sudah? Belum, Bu. Belum sempat, Bu. Baik. Itu saya berikan waktu sampai nanti saya tutup kelas. Jadi rekan-rekan bisa maksimalkan waktunya untuk menyisihkan sedikit waktunya untuk mengikuti kuis itu. Jadi saya nanti bisa lihat keaktifan rekan-rekan di perkuliahan ini. Kemudian selain forum diskusi, kuis juga ada Vicon yang saat ini kita laksanakan. Jadi aktivitas ini terikut semua ya rekan-rekan. Kemudian ada tugas. Nanti tugas mungkin saya akan berikan mendekati UTS atau setelah UTS. Itu bisa jadi 2 pilihan buat saya. Tugasnya ini bisa berupa menyelesaikan kasus terkait pokok bahasan atau materi. Jadi misalkan kalau kita di perkuliahan pengantar akuntansi ini saya ingin rekan-rekan membuat jurnal kah, seperti itu tugasnya. Kemudian UTS dan UAS. Saya ingin UTS-nya itu assessment, jadi berbentuk soal, rekan-rekan bisa kerjakan. Nah, UAS-nya ini saya ingin hasil tugas yang saya berikan nanti rekan-rekan presentasikan, karena kita kan sistemnya sudah perkuliahannya online, jadi diinginkan yaitu sudah mulai bukan assessment lagi, tapi project based, jadi berdasarkan project. Nah, projectnya itu saya ingin rekan-rekan mempresentasikan, jadi buat video yang nanti akan diupload di YouTube. Videonya terkait jawaban tugas. Jadi bagaimana rekan-rekan menyelesaikan tugas tersebut, rekan-rekan menjelaskan. Caranya seperti begini, misalkan pencatatan transaksi di situ ada nanti dimasukkan ke dalam jurnal, yang artinya di dalam jurnal itu kan pembukuan yang berpasangan, ada debit dan kredit. Nah, bagian mana atau akun mana yang akan masuk ke debit dan akun mana yang akan masuk kredit dan kenapa, akan seperti itu. Jadi rekan-rekan nanti akan membuat presentasinya. Saya inginkan nanti presentasinya itu individual saja, karena saya lebih bisa melihat kemampuan rekan-rekan masing-masing ya secara individual daripada berkelompok. Karena ini pengantar akuntansi yang mana hitung-hitungan. Kalau misalkan masalah perkuliahannya teori boleh deh FGD, tapi kalau hitung-hitungan nggak bisa kalau kita pakai FGD atau berkelompok. Jadi saya nanti untuk setiap tugas, kemudian UTS UAS itu individual. Nah, kalau semua aktivitas ini rekan-rekan sudah laksanakan, maka insya Allah nanti rekan-rekan dapat lulus mata kuliah pengantar akuntansi 1. Seperti itu ya rekan-rekan aktivitas perkuliahan mahasiswa. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Silakan. Terkait short quiz yang kemarin itu,
Kalau yang bikin analisis tubular maksudnya gimana ya? Oh, kita analisis aja, Pak. Jadi identifikasi transaksinya. Jadi dimasukkan ke dalam Jadi persamaan. persamaan dasar akuntansi aja ya? Mm-mm. Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi? Jadi tidak usah yang ini ya, Bu. Yang bikin laba rugi gitu nggak usah ya? Laporan keuangan, nggak usah. Ya. Nggak Oke, usah. makasih. Ya, Kalau untuk durasi bikin videonya biasanya berapa menit kenapa, Pak? untuk presentasi Ya, itu nanti berapa menit? oh itu nggak dibatasi. Jadi selesainya aja Kak, rekan-rekan mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi saya nggak pakai batas waktu ya. Tapi biasanya nggak sampai berjam-jam. Saya 15 menit atau 20 menit itu kelar. Baik, ada lagi nggak? Bro, Baik. Nah, ini adalah indikator penilaian kita. Jadi, sesuai dengan ketetapan dari Biro Akademik ya, terkait komposisi penilaian, yaitu tugas itu berada di persentase 20%, kemudian UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Nah, sebelumnya kehadiran ini hanya 10% loh rekan-rekan. Karena apa? Karena kita kan online ya. Ternyata rekan-rekan mahasiswa sebelumnya itu terlalu apa ya? Tidak kurang antusias dalam melaksanakan perkuliahan. Jadi karena online dianggap mudah seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan keaktifan rekan-rekan, maka kehadiran ini komposisinya dinaikkan. Tugas dan UTS ini malah diturunkan. Jadi kehadiran di sini sangat penting. Selain UTS dan UAS. Jadi tugas itu 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Jadi kalau rekan-rekan jarang nih akses LMS, itu saya nggak jamin dapat lulus mata kuliah ya. Jadi kehadiran ini perlu dijaga di samping tugas, UTS, dan UAS. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti selesai nih kontrak perkuliahan kita ya. Saya akan melanjutkan dengan mata kuliah materi 1 kita. Jadi materi topik 1 kita ada yang sudah baca? 247. belum sempat Bu, masih Sudah. kerja. Ada yang belum sempat, ada yang sudah. Sebetulnya kita ini kan programnya sudah student center learning, jadi bukan lagi dosen yang mengarahkan, tapi mahasiswa yang mulai aktif ke dalam perkuliahan ya. Saya screen dulu. Nah, jadi materi topik kita hari ini adalah basic accounting. Nah, yang sudah mulai menanyakan mengenai short quiz dikerjakan apa tidak, pastinya saya sudah baca ya. Sudah mulai mengupas mengenai basic accounting. Baik. Sebelumnya kita masuk ke dalam, ingin tanya, coba rekan-rekan paham nggak sih apa itu akuntansi? Dari video pembelajaran dan materi yang sudah di-share. Atau ada yang baru sama sekali awam lah tentang akuntansi, ada nggak di sini? Akuntansi yang saya pahamin ini perincian data keuangan suatu usaha, Bu. Ya, betul itu. Ada lagi? Kalau menurut aku, akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, dan proses pelaporan suatu Betul. perusahaan. Betul. Ada lagi?
Ada yang nggak yang sama sekali nggak tahu itu akuntansi? Nggak ada ya? Berarti paham semua ya? Jadi akuntansi merupakan sebetulnya dia adalah suatu sistem informasi keuangan yang di dalamnya terdapat 3 aktivitas. Nah, aktivitasnya tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi? Mbak siapa? Mbak Wanda ya? Winda. Oh, Winda ya, Mbak Winda. Sudah disebutkan oleh Mbak Winda. Jadi ada 3 aktivitas mulai dari identifikasi, kemudian recording dan communication. Nah, identifikasi ini adalah apa? Dia memilih atau memasukkan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dia identifikasi yang termasuk ke dalam transaksi yang mana saja. Kemudian dia lakukan recording atau pencatatan. Jadi record, kemudian mengklasifikasikan dan summarize. Dia merangkum semua sehingga nanti akhirnya menjadi sebuah apa? Sebuah laporan keuangan bagi perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan tersebut nanti akan diapakan? Akan dikomunikasikan. Dikomunikasikannya ke mana? Ke para pengguna laporan keuangan tadi. Sebagai apa? Jadi panduan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu ya. Jadi akuntansi itu adalah bentuknya seperti sistem informasi keuangan. Jadi hasil akhirnya itu laporan keuangan yang nanti digunakan oleh si pengguna laporan tadi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah ini ya 3 aktivitas dari mulai identifikasi, recording, dan communication. Jadi the accounting process include the function. Jadi proses akuntansi itu meliputi fungsi pembukuan. Jadi bagi orang-orang kan ada ya kerjanya di administrasi, dia itu berarti melakukan fungsi pembukuan, dia mencatat atau di bagian finance seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi sudah mulai paham belum apa itu akuntansi? Mulai paham, Bu. Baik. Nah, di sini saya sedikit karena itu pakai bahasa Inggris ya. Di akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang mencakup 3 aktivitas, yaitu mulai dari mengidentifikasi kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan, kemudian mencatat kejadian tersebut dalam catatan akuntansi sampai menghasilkan sebuah laporan keuangan. Sampai sini, ada yang tahu nggak jenis laporan keuangan itu apa saja? Laporan pendapatan, Bu. Laporan pendapatan, masuknya kemana? Income. Ya, berarti masuknya ke income statement, laporan laba rugi. Ada lagi? Ada laporan neraca, Bu. Iya, neraca atau posisi keuangan, financial statement. Ada lagi nggak? Statement of cash flows. Ya, laporan arus kas. Perubahan modal, Bu. Ya, ada. Laporan Hutang, Bu, perubahan hutang. modal atau apa? Hutang. Hutang masuknya kemana hutang? Biasanya hutang diklasifikasikan di mana? Dia ada di neraca. Dia masukkan kalau di neraca ada apa? Yang sebelah-sebelahan. Unpayable. Bukan, maksud saya posisinya ada aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari aset, kemudian pasiva terdiri dari, ada yang tahu? Liabilities dan equities atau kewajiban dan modal. Nah, hutang itu masuk ke dalam liabilities atau liability atau kewajiban. Nah, di situ ada hutang. Nah, itu adalah laporan keuangan atau bentuk dari laporan keuangan. Jenisnya ada, tadi ada neraca atau posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Satu lagi ada apa? Return earning
laporan saldo ditahan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna untuk pengambilan keputusan. Nah, itu adalah akuntansi. Kemudian, siapa sih yang sebagai pengguna atau yang menggunakan akuntansi ini? Nah, kalau kita mulai bahas dari yang internal atau pengguna internal, itu berarti termasuk ke dalam apa? Perusahaan sendiri ya. Jadi pengguna accounting data, kalau kita lihat dari pengguna internal atau dari dalam, ya adalah perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan itu sendiri kan ada bagian atau departemen-departemennya masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat dari finance. Bagian finance. Fungsinya untuk apa? Data akuntansi tersebut. Nah, di sini sudah dijabarkan bahwa finance itu melihat is cash sufficient to pay dividends to SAP shareholders. Jadi apakah uang yang ada atau uang tunai atau uang kas yang ada di dalam perusahaan itu cukup untuk membayar dividen para pemegang saham. Nah, rekan-rekan tahu nggak dividen itu apa? Lihat keuntungan kepada pemegang saham, Bu. Betul sekali. Jadi ketika seorang investor menanamkan modalnya di sebuah perusahaan akan mendapatkan yang namanya dividen. Jadi kalau digunakan di finance, dia melihat apakah uang kas yang ada itu cukup untuk membayarkan dividen setiap atau kepada para pemegang sahamnya. Kalau ini di luar negeri ada namanya SAP, atau di kita itu namanya prinsip akuntansi ya. Jadi sesuai dengan prinsip akuntansi yang digunakan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah marketing. Kalau digunakan di marketing, di sini contohnya, what price for a Nokia cell phone will maximize the company's net income. Jadi berapa harga yang cocok untuk sebuah produk, di sini produknya adalah handphone Nokia, yang mana dari produk harga yang ditetapkan untuk produk tersebut akan menambah apa? Laba bersih perusahaan. Jadi itu fungsi data dari, jadi dia pakai laporan akuntansi untuk menentukan harga produk dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan produknya, di sini contohnya handphone, yang mana nanti harga tersebut dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Kemudian kalau dilihat digunakan untuk human resources atau sumber daya manusia. Kalau di perusahaan namanya apa? Bagian SDM atau HRD ya. Nah, ini digunakan laporan keuangannya atau data akuntansinya untuk melihat apakah misalkan tahun ini perusahaan dapat memberikan kenaikan gaji bagi karyawannya. Kemudian kalau dilihat dari manajemen, ini harusnya kalau melihat produk lain berarti bagian operasional. Which PepsiCo product line is the most profitable? Should any product lines be eliminated? Jadi kalau dilihat dari sisi, kalau di sini manajemen atau melihat apakah ketika sebuah perusahaan dia mengeluarkan dua produk, yang satu snack, yang satu minuman kaleng, dia melihat produk manakah yang memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan, dan yang manakah produk yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan, dan haruskah produk tersebut yang tidak memberikan keuntungan dihapuskan atau tidak. Jadi ada dua lini produk, snack dan beverage. Nah, ini perusahaan bisa menggunakan laporan keuangan tadi untuk melihat yang mana yang harus dihapuskan ketika produk tersebut tidak memberikan keuntungan. Jadi ini kita bisa lihat pengguna akuntansi dari dalam perusahaan. Kalau dari dalam berarti ada dari luar perusahaan. Nah, kalau dari luar perusahaan berarti bisa digunakan oleh siapa saja. Yang pertama adalah kreditur. Kreditur
berarti ada debitur. Nah, coba saya tanya, kreditur itu adalah apa? Yang pemberi hutang, Bu, pemberi laba. Ya, orang yang memberikan apa? Pinjaman ya. Orang yang memberikan hutang ya, orang yang memberikan pinjaman. Kalau debiturnya berarti orang yang menerima pinjaman. Jadi digunakan oleh kreditur, kemudian bisa digunakan oleh investor. Nah, investor ini bisa melihat mengenai Enggak, lontong aja. kalau kita analisis laporan keuangannya, apakah perusahaan tersebut sudah cukup mendapatkan laba bersihnya. Jadi satisfactory Israel that sell earning satisfactory income. Jadi sudah puaskah dengan laba yang didapatkan sekarang? Kita bisa lihat di laporan keuangannya. Atau mau menilai nilai perusahaan atau ukuran perusahaan. Jadi sebagai compare, jadi membandingkan antara dua perusahaan ini. Saya mute dulu ya. Pak Seno, mute Pak Seno. Baik, jadi melihat sebagai pembanding antara dua perusahaan, ukuran perusahaan. Apakah Disney bisa kita bandingkan dengan Time Warner, perusahaan Time Warner. Jadi seperti itu ya. Kalau digunakan datanya untuk luar perusahaan. Sampai sini untuk pengguna data akuntansinya bisa dipahami rekan-rekan? Jadi sebelum saya lanjutkan, kita masuk ke basic accounting. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan ya. Oh, ini saya mute ya rekan-rekan, mohon maaf. Tapi bisa kan? Bisa di unmute. Baik, kita masuk ke basic accounting. Nah, ini adalah dasar dari akuntansi atau persamaan akuntansi. Ini saya kasih note buat rekan-rekan. Kalau rekan-rekan tidak paham ini, kemungkinan rekan-rekan tidak akan paham selanjutnya. Jadi ini, basic ini yang perlu rekan-rekan pahami dari awal. Jadi ketika saya menjelaskan, kalau rekan-rekan nggak paham, tolong bertanya. Baik ya. Nah, ini adalah basic accounting equation atau persamaan dasar dari akuntansi, provide the underlying framework. Jadi ini merupakan dasar, kerangka dasar untuk mencatat dan merangkum dari peristiwa ekonomi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Jadi aset harus sama, Mas, equal tuh harus sama jumlahnya dengan kewajiban dan ekuitas. Jadi untuk persamaan akuntansi ini kan harus sama jumlahnya. Jadi misalkan aset sama dengan liabilities tambah equity. Ini persamaannya. Jadi kalau ditetapkan harus sama, berarti kalau di aset ini 1000, berarti jumlah liabilities dan equities berapa? 500. Enggak dong, kalau ini 1000 jumlahnya, berarti di sini harus 1000. Karena kalau dalam laporan keuangan kan ada aktiva dan pasiva. Nah, total liabilities dan equities harus sama dengan total aset. Ini aktiva, ini pasiva. Aset itu apa sih? Harta perusahaan. Iya, harta atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, liabilities. Utang. Ya, atau kewajiban yang harus dilunasi atau dibayarkan oleh perusahaan.
Nah, karena dia menggunakan apa? Menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan aset tersebut kan biasanya seperti itu. Nah, kalau equities. Modal. Equities adalah modal. Jadi ini adalah kewajiban. Saya tulis aja ya. Yang ini adalah modal. Ini disebut dengan harta. Nah, kalau modal atau ekuitas adalah aset yang tersisa setelah digunakan untuk melunasi ini nih. Melunasi liabilities ini atau kewajiban ini. Nah, biasanya ekuitas itu terdiri dari dua, modal saham dan saldo laba. Jadi kalau rekan-rekan mencari e-booknya itu agar lebih jelas, nanti rekan-rekan akan ketemu bahwa ekuitas itu terdiri dari modal saham dan saldo laba. Nah, aset ini yang termasuk ke dalam aset apa aja? Ada yang tahu nggak? Uang kas. Kas, terus? Alat-alat. Ya. Perlengkapan. Jadi harus bisa dibedakan ya. Perlengkapan dengan peralatan. Peralatan. Nah, perlengkapan itu biasanya yang kecil-kecil ya. Kayak ATK. Nah, kalau peralatan biasanya yang besar-besar. Misalkan mesin. Nah, itu namanya peralatan. Peralatan. Apa peralatan sih? Baik, sampai di sini paham ya rekan-rekan ya? Kalau liabilities, tadi sudah disebutkan hutang. Utang. Pokoknya yang Bayar berbau gaji hutang karyawan. masuk ke Salary. liabilities. Iya. Apa? Salary. Bayar gaji. Salary. Beban itu. Beban masuknya kemana? Nah, ini harus dibedakan nih. Kalau liabilities hutang gaji ya, sebetulnya kalau gaji lebih prefer masuknya ke equities. Jadi sisa sisa saldo. Jadi perusahaan kan dia punya ekuitas itu adalah aset yang tersisa setelah digunakan untuk melunasi kewajiban modal. Makanya kalau dimasukkan ke dalam laporan, kalau kita mencatatkan transaksi gaji itu nanti akan dicatatkan masuk ke dalam akun modal. Jadi jatuhnya itu adalah beban gaji. Misalkan perusahaan melunasi salary atau gaji karyawan, di catatannya masuknya kemana dia? Nanti saldo normalnya atau saldo akun normalnya itu masuknya ke equities atau modal. Jadi modal itu ada modal saham dan saldo laba. Nah, yang mengurangi saldo laba itu namanya beban. Nanti berarti dicatatnya di ekuitas. Gitu ya. Jadi yang masuk ke sini ke equities ada apa aja? Tadi beban, kemudian pendapatan jasa, pembelian itu semuanya masuk ke equities. Ini rekan-rekan harus tahu ya. Akun atau nama-nama dari akun untuk aset, liabilities, equities itu harus tahu. Yang masuk ke dalam aset apa saja, liabilities apa saja, dan equities itu apa saja. Agar bisa nanti melakukan identifikasi. Kan kita pertama identifikasi dulu, dia masuk ke mana. Setelah tahu identifikasinya, kita baru melakukan pencatatan. Jadi rekan-rekan harus paham nih persamaan akuntansinya. Baik. Ini saya berikan lagi sedikit karena di PPT itu nggak ada ya. Jadi aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Rekan-rekan harus tahu yang namanya saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti. Berarti dia sudah pasti. Tidak perlu diragukan, tidak perlu ditanyakan lagi. Yang mana saldo normal dari aset tersebut? Jadi ini rekan-rekan bisa lihat aset itu saldo normalnya di mana kan? Kalau bertambah dia saldo normalnya di debit. Kemudian jika berkurang maka saldo normalnya ada di kredit. Nah, misalkan saya tanya nih. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Berarti kalau kita mengidentifikasinya, dia membeli
perlengkapan atau peralatan secara tunai. Apa saja yang berkurang dan bertambah? Coba, ada yang tahu nggak? Asetnya bertambah. Asetnya bertambah, berarti masuk ke dalam apa? Ke dalam Catatannya debit. apa? Ya, aset bertambah catatannya di debit, yaitu yang pertama berarti apa? Perlengkapan atau peralatannya kan, berada di debit. Namun, ketika dia membelinya dengan cash, berarti ada kan kalau ekuitasnya kredit. Bukan, kalau cash dia mengeluarkan, berarti kan secara tunai kan. Cash termasuk ke dalam akun aset juga. Berarti ketika mencatatnya asetnya di berkurang. Iya, di debit dan kredit. Berarti di debit adalah peralatan. Ini bertambah, tapi dia juga akun aset ya. Yang berkurang adalah kas di sini di kredit, tapi dia juga akun aset. Nah, itu ya untuk membedakan dia berada di mana untuk identifikasinya. Nah, bagaimana dengan liabilitas? Kan berarti hutang ya. Liabilitas ini jika bertambah posisinya akan berada di kredit dan jika berkurang posisinya ada di debit. Contoh, perusahaan membeli peralatan secara kredit. Berarti apa yang ada di debit dan apa yang ada di kredit. Perusahaan membeli peralatan secara kredit. Boleh dicatat. Berarti peralatannya di debit. Di debit. Yang di kredit agar balance Di liabilitas. Iya, ditulisnya apa? Hutang ya kan, dia membeli peralatan secara kredit. Berarti peralatan berada di debit, itu termasuk ke dalam akun aset. Nah, liabilitasnya adalah hutang berada di kredit. Ingat ya, kalau pencatatan transaksi itu harus memegang asumsi balance. Jadi debit kredit harus sama jumlahnya ya. Debit kredit itu harus sama jumlahnya. Ini debit, ini kredit. Ini 1.000, ini 1.000. Ini 5.000, ini 5.000. Debit kredit harus sama. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda berarti salah. Nah, untuk ekuitas, saldo normalnya jika bertambah berada di kredit dan berkurang berada di debit. Contohnya bagaimana? Perusahaan, misalkan saya, Ibu Pustika menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaannya sendiri untuk membeli sahamnya. Jadi apa? Jadi Ibu Pustika membeli saham 5.000 di perusahaannya sendiri secara tunai. Coba bagaimana membuat atau mencatat transaksinya. Jadi Ibu Pustika membeli sahamnya di saham di perusahaannya sebesar $5.000 secara tunai. Yang di debit apa? $5.000, Bu. Yang di debit $5.000 itu termasuk ke dalam apa? Kas. Sorry. Yang di debit $5.000 itu termasuk aset. Harusnya nih, Ibu Pustika berarti kan akan menambahkan apa? Aset, Bu, akan menambah aset. Menambah aset atau menambah ekuitas? Ekuitas ya, ekuitas. Jadi pasangannya kan adalah modal dengan kas. Nah, kalau ekuitas bertambah, posisinya di mana dia?
Ekuitas. Kredit, Bu. Kredit, Bu. Bentar ya, saya minum dulu sebentar aja. Baik, kita lanjutkan. Berarti yang di debit dan di kredit apa saja? Halo, masih ada rekan-rekan? Ekuitas, debit. Debit di ekuitas. Nah, ini harus dipastikan oleh rekan-rekan kalau saya punya perusahaan, kemudian saya mengeluarkan uang saya pribadi untuk dimasukkan ke perusahaan saya, berarti akan menambah apa di situ? Ekuitas, Selain ekuitas, juga akan menambahkan apa? aset, Aset. Asetnya dalam bentuk kas, kas. Berarti bagaimana cara menyusunnya? Tadi kayaknya ada yang benar ya? Tadi siapa tuh? Berarti kalau kita tulis kan harusnya debit, kredit. Nah, debitnya ini berarti di debit adalah kas bertambah kan? ya, Saya memasukkan uang saya sendiri ke dalam perusahaan yang saya miliki. Saya nggak mengambil uang dari perusahaan saya, tapi saya punya uang sendiri yang akan saya masukkan ke dalam. Jadi saya investasi ke perusahaan saya sendiri. Jadi debit itu adalah kas bertambah, yang di kredit adalah modal saham. Karena saya membeli saham kan, saya mengeluarkan uang untuk membeli saham perusahaan saya sendiri. Jadi modal saham di situ akan bertambah, masuknya ke ekuitas. Ekuitas bertambah, posisinya di kredit. Seperti itu ya rekan-rekan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak? Apa bingung? Ulangi, Bu, ulangi. Oke lah. Nanti diulangin. Di sini ada contohnya kok. Kita pakai contohnya aja biar nggak pusing. Ya. Nah, ini masih sama. Di sini jadi saldo normal tadi sudah ada ya. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan tadi tahu ya rekan-rekan, debit dan kredit, yang mana di situ dua-duanya hasilnya atau totalnya itu harus sama jumlahnya. Nah, ini juga sama, tadi sudah ada di situ, hanya ditambahkan oleh pendapatan dan beban. Jadi kalau aktiva kan mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan. Posisinya akan berada di debit untuk saldo normalnya. Sedangkan kalau ini posisinya ada aktiva dan pasiva. Aset itu posisinya di aktiva. Nah, kalau di pasiva, kalau rekan-rekan sambil buka deh, coba browsing neraca. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kan ada posisi aktiva dan posisi pasiva. Ini agar rekan-rekan paham ya. Jadi posisi aktiva itu saldo normalnya adalah debit. Sedangkan tadi kenapa menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam pasiva adalah ekuitas dan liabilitas, ini posisinya di kredit. Jadi kalau dia bertambah, aktiva ini bertambah, posisinya akan di debit. Kalau pasiva ini akan berada di kredit. Nah, kalau lihat di sini, aset bertambah, debit. Ekuitas kalau bertambah posisinya di kredit. Liabilitas bertambah posisinya di kredit. Nah, untuk pendapatan,
Jadi kalau pasif kan mencakup semua kewajiban dan modal. Jadi ekuitas dan liabilitas. Untuk pendapatan termasuk ke dalam ekuitas. Tadi kan kita sudah bahas sedikit ya. Pendapatan termasuk ke dalam ekuitas yang mana dia merupakan asalnya itu dari saldo saham yang bertambah. Saldo saham yang bertambah itu bisa dari apa? Pendapatan jasa. Kalau kita merupakan perusahaan jasa, kemudian kita memberikan jasa apa, itu namanya pendapatan jasa. Atau kita sebuah perusahaan dagang yang menjual. Nah, itu ada penjualan. Itu juga akan menambah masuk ke dalam pendapatan. Kemudian bunga, pendapatan bunga itu termasuk ke dalam pendapatan. Nah, kalau beban di sini beban atau biaya termasuk ke dalam ekuitas juga, tapi bedanya dia dari saldo saham yang berkurang. Biasanya apa berkurangnya? Karena pembayaran dividen atau pembayaran gaji. Jadi kalau ditanya, kok kadang-kadang suka bingung ini pendapatan beban masuknya akun apa ya? Dia masuknya ke akun ekuitas. Nih, jangan sampai lupa ya rekan-rekan. Pendapatan dan beban itu masuknya ke ekuitas. Jadi dicatatkan ke dalam akun ekuitas. Seperti yang saya tadi bilang, pendapatan itu berasal dari saldo saham yang bertambah, sedangkan beban itu dari saldo saham yang berkurang akibat perusahaan tadi. Membayarkan dividen atau membayarkan beban gaji dan lain-lain. Nah, akunnya dia akan kalau pendapatan jika dia bertambah posisinya akan sama seperti ekuitas, dan beban atau biaya ini beda sendiri. Dia posisinya jika bertambah posisinya akan di debit, dan kalau berkurang posisinya ada di kredit. Jadi satu akun untuk ekuitas yang beda sendiri adalah akun beban atau biaya. Jadi ini harus difahami ya rekan-rekan, untuk nanti rekan-rekan membuat memasukkan, mengidentifikasi transaksi yang ada ke dalam sebuah persamaan akuntansi. Nah, ini saya juga tampilkan di sini, ini rekan-rekan bisa lihat. Yang termasuk ke dalam aktiva. Jadi aktiva itu dibagi-bagi ya rekan-rekan, ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud. Nah, ini masing-masing punya itemnya atau nama akunnya berbeda-beda. Ada kas, piutang, kemudian cadangan, kerugian piutang, perlengkapan, persediaan, beban, dibayar di muka. Kemudian aktiva tetap juga ada peralatan, tanah, kendaraan. Kemudian aktiva tidak berwujud bisa berupa goodwill, merek, hak cipta, atau paten. Ini adalah termasuk ke dalam aset. Kemudian yang termasuk ke dalam kewajiban adalah hutang, kemudian sewa diterima di muka, dan pendapatan dibayar di muka. Modal ini bisa bentuknya prive atau penarikan uang oleh pemilik perusahaan. Kemudian terdiri dari pendapatan, beban, dan pendapatan lain-lain. Juga misalkan dicatatkan saham di sini. Jadi ini adalah akun-akun yang termasuk ke dalam 3 tadi, aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang kita latihan. Nah, ini latihannya biar rekan-rekan paham. Coba dicatatkan sama rekan-rekan, 1 April 2023 perusahaan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham biasa. Ini mirip yang tadi rekan-rekan. Jadi apa yang akan berada di debit dan apa yang akan berada di kredit. Jadi 1 April 2023 pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham biasa. Bagaimana? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab?
Silakan. Debitnya bertambah, Bu. Debitnya bertambah. Nah, ini harus dijelaskan nama akunnya ya. Apa yang berada di debit? Ini Bu, uang tunai. Uang tunainya atau kasnya berada Masuk di ke debit. Kemudian yang debit, dikredit, lalu yang dikredit taruh itu apa ya? Yang kalau yang asetnya itu sahamnya Bu, yang masuk di aset itu kan. kalau saham dia tidak termasuk ke dalam aset, tapi masuknya Oke. ke dalam ekuitas atau Ekuitas. modal ya. Ini seperti yang Ibu tadi bukan, Bu? Iya, sama. Iya. Jadi, nah ini dia. Jadi kasnya, karena dia termasuk akun aset, akan berada di debit karena dia akan menyetorkan uang tunainya ke dalam perusahaan. Jadi pemilik perusahaan tadi menyetorkan uang tunainya ke dalam perusahaan. Otomatis uang tunai di perusahaan atau kas di dalam perusahaan akan bertambah ya. Nah, bertambah dia termasuk, kas itu termasuk ke dalam apa nih? Kan kita harus identifikasi terlebih dahulu. Kas termasuk akun aset. Jika dia bertambah, posisinya akan berada di Debit. Nah, kan kita nggak bisa catat cuma satu, karena dia fungsinya berpasangan ya. Maka, agar balance, kita lihat, kita identifikasi lagi. Perusahaan, pemilik ini menyetorkan uang tunai, ini udah nih. Berarti kasnya bertambah ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham biasa. Jadi saham biasa atau modal saham di dalam perusahaan tersebut kan juga akan bertambah. Ya enggak rekan-rekan? Melalui tadi kita memberikan investasi. Si pemilik memberikan investasi untuk mendapatkan saham biasa dari perusahaannya. Ketika modal sahamnya bertambah dalam bentuk saham biasa, maka jika ini termasuk modal saham atau saham biasa ini kan dicatatkan atau masuk ke dalam akun ekuitas atau akun modal. Jika bertambah posisinya di mana? Posisinya di kredit. Maka dicatatkanlah ke dalam kredit di sini. Jadi untuk transaksi 1 April yang dicatatkan adalah kas berada di debit, modal saham berada di kredit. Jika kasnya 1.000, berarti jika di debitnya 1.000 totalnya, berarti di kredit harus 1.000. harus 1.000. 1.000. Ya, berarti rekan-rekan udah mulai paham nih. Udah paham ya rekan-rekan ya? Mulai paham, Bu. Dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Masih nggak apa, Bu? Nggak apa-apa, dikit-dikit dulu. Sekarang Lumayan. kita masuk ke yang kedua. 2 April 2023 membayar sewa gedung kantor selama 2 tahun. Membayar sewa gedung kantor selama 2 tahun. Nah, kira-kira apa yang akan berada di debit dan apa yang akan berada di kredit? Berarti nih kita Kasnya di kredit. Kenapa? Kasnya di kredit, Bu. Kasnya di kredit. Kemudian in debit apa? Dan kewajiban ya. Liabilities. Liabilities itu di Oke. Nah, liabilities di debit. kita lihat ya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah pencatatannya. Sewa dibayar di muka. Termasuk akun apa rekan-rekan? Liabilities. Ya, jika berkurang kan kita bayar ya. Posisinya akan berada di mana? Debit. 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 Nah, karena kita mau pakai gedung itu kita bayar di muka untuk 2 tahun, berarti kita bayarnya secara cash nih ceritanya. Berarti otomatis
kas itu yang termasuk akun aset jadi Kurang. berkurang. Kurang. Posisinya di mana? Kredit. Di kredit. Kredit. Bagus sekali. Ini udah paham ya berarti ya? Lumayan, Bu. Insya Allah. Agak sulit. Agak sulit Coba ya? coba lagi, Bu. Coba lagi, Bu. Yang lain. Sayangnya saya cuma punya contoh 2 ini. Kalau satu lagi. Saya membeli perlengkapan secara kredit. Tadi udah deh kayaknya, tapi coba kita coba lagi. Membeli perlengkapan secara kredit. Minum dulu. Coba membeli perlengkapan secara kredit. Quitnya itu Perlengkapannya di debit, Perlengkapannya di debit. utilitas di kredit, Apa yang di kredit? liabilitasnya. Ya, hutangnya. Betul sekali. Udah bisa ya berarti ya rekan-rekan nih. Amin. Dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit lu harusnya nambah dong. Bisa yang lain, Bu. Saya belum. Baik. Nah, oke, kita lanjutkan ya rekan-rekan. Ini nggak Ya, bisa Bu. digantinya. Ini masih ini udah ya. Yang termasuk aset itu apa saja sudah. Kemudian liabilitas yang termasuk ke dalam liabilitas atau liabilitas itu apa saja sudah. Kemudian ekuitas juga sudah. Nah, ini kalau kita transaksi kita analisis bahwa ekuitas tadi kan terdiri atas modal saham dan saldo laba. Yang mana nanti dari saldo laba ini dibagi lagi. Jadi ada yang masuk ke revenue, expense, dan dividen. Tadi sudah saya bahas. Nah, kita masuk ke transaksi analisisnya. Ini juga ada sudah ada penjelasannya ya di video pembelajaran. Kalau rekan-rekan sudah menyimak, perlu dibahas lagi nggak nih? Boleh, Bu. Bahas, Bu. Biar Bahas paham. ya, biar paham. Baik. Ini lama loh jadi nih kita. Nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Baik, transaksi yang pertama kita bisa lihat di sini. Renil atau ini ada kata investment by owner. Jadi investasi dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Renil ini decide to open a computer programming service. Jadi dia memutuskan untuk membuka perusahaan, yaitu perusahaannya adalah computer programming service. Jadi jasa untuk membuat program. Yang mana dinamakan perusahaannya SoftByte. Jadi pada September tanggal 1 2010 si Renil ini menginvestasikan 15.000 kas ke dalam perusahaannya, ke dalam bisnisnya. Itu kan sama seperti yang tadi ya. Bagaimana cara mencatatkannya? Kalau dicatat nih rekan-rekan tinggal lihat aja nih kalau membuat atau memasukkan ke dalam persamaannya. Ini dia nggak menjelaskan debit kredit, dia hanya mengidentifikasi terlebih dahulu masuk ke dalam persamaan akuntansi. Jadi kalau masuk ke dalam persamaan akuntansi kan aset liabilities ditambah owner ditambah equities, tapi di sini tulis owner equities. Jadi modal dari pemilik perusahaan ini. Nah, kalau dia investkan kasnya, uangnya ke dalam bisnisnya, berarti yang bertambah apa? Aset sama Aset di sini. ekuitas. Asetnya bertambah dalam bentuk kas sebesar 15.000. Kemudian modalnya juga bertambah. Ya kan? Dia menginvestkan 15.000 itu untuk modal di perusahaan tersebut kan, berarti dicatatkan di sini kapital atau modalnya bertambah sebesar 15.000. Nah, ini persamaannya ya. Aset bertambah dan ekuitasnya juga bertambah. Paham sampai sini?
Ini adalah ketika transaksi pemilik perusahaan melakukan investasi ke dalam perusahaannya sendiri. Paham nggak nih? Kok malah jadi diam nih? Yang lain, rekan-rekan? Paham, Bu? Paham ya? Ya. Nah, sekarang transaksi yang kedua. Transaksi kedua, membeli perlengkapan. Membeli kalau equipment itu masuknya ke mana? Perlengkapan apa peralatan? Untuk forecast, jadi membeli peralatan dengan uang perusahaan tersebut. Jadi Softbyte ini, perusahaan Softbyte ini membeli komputer equipment. Berarti kalau dia komputer equipment berarti peralatan ya masuknya karena dia bentuknya besar sebesar 7.000. Jadi nominalnya besar $7.000 cash secara tunai. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi berarti Kasnya berkurang, peralatannya bertambah. apanya yang berkurang? Kasnya. Kasnya berkurang sebesar 7.000. Ya. Peralatannya bertambah. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi, berarti dua-duanya ini hanya menjelaskan akun aset. Untuk liabilitas dan ekuitas atau modalnya sama ya totalnya. Jadi kalau kita catatkan, aset sebesar 15.000, ini kan 7, ini ada 15.000 itu dari yang awal ya, 15.000. Teman dikurang. Kita nggak usah fokus sini dulu. Kita lihat dulu. Di sini 7.000 untuk aset dan tetap di aset adalah 7.000. Nah, ini tidak ada yang masuk ke dalam persamaan liabilitas dan modal. Hanya mencatatkan aset saja. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah perusahaan membeli headset dan other aksesoris. Nah, ini bisa dibilang perlengkapan. Kalau tadi peralatan, ini perlengkapan karena dia bentuknya kecil, bukan kecil, maksudnya nominalnya kecil 1.600. Yang mana di sini diharapkan expected to last several months. Jadi dia bisa dilunasi nanti di bulan apa nih? Oktober. Jadi secara kredit maksudnya. Nah, kalau dari transaksi ini kita mengidentifikasinya masuk ke dalam persamaan akuntansi, maka apa saja yang dicatatkan? Perlengkapannya bertambah. Perlengkapannya bertambah termasuk akun aset. Kemudian dan liabilitasnya bertambah. Liabilitas atau kewajibannya bertambah sebesar 1.600. Kenapa bertambah? Karena dia membeli perlengkapan tersebut secara kredit, maka hutangnya bertambah. Di sini dicatatkan bahwa accounts payable-nya bertambah sebesar 1.600. Nah, ini perlengkapannya bertambah di akun aset sebesar 1.600. Itu transaksi ketiga. Sekarang transaksi keempat. Service provided for cash. Jadi di sini Softbyte receive 1.200 cash untuk apa nih? Untuk memberikan layanan pengembangan kepada customer-nya. Berarti kalau memberikan pelayanan yang didapat perusahaan tersebut apa? Masuknya ke kas. Masuk ke dalam kas, dia terima Softbyte-nya receive 1.200. Secara cash berarti di akun aset kita lihat. Jadi rekan-rekan yang dilihat yang merah ini ya. Iya, Bu. Sini aset kasnya bertambah 1.200. Tentunya dari mana nih pendapatan kasnya? Pekerjaan apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan kas? Yaitu Sahnya, Bu. Pengembangan aplikasi. Masuknya ke mana? Kalau kita melakukan pekerjaan, masuknya ke mana? Kalau kita digaji?
termasuk ke dalam bukan digaji, dibayar. Account payable. Bukan. Account payable. Account Maksudnya payable kayak itu kan equity, Bu. kalau kita berhutang, kita berhutang, membeli secara kredit itu baru ke accounts payable. Ke revenues, Bu. Melakukan, nah ini rekan-rekan bisa lihat di sini. Dia memberikan pelayanan jasa, berarti si perusahaan ini memberikan pelayanan, jadi dia melakukan suatu pelayanan kepada customernya sehingga dia dibayar. Jadi masuknya uang tersebut nanti akan dicatatkan ke dalam apa? Ke dalam revenue. Revenue itu apa? Pendapatan. Jadi pendapatan jasa jatuhnya karena dia servis ya. Pendapatan jasa. Nah, ketika dia memberikan pendapatan jasa, maka di sini ekuitasnya akan bertambah dari revenue atau pendapatan sebesar 1.200. Nah, ini rekan-rekan fokus lihat, ini ada yang tulisan-tulisan yang berwarna merah ini. Jadi, selain kas yang bertambah, pendapatannya pun bertambah. Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Bu, boleh nanya sedikit nggak, Bu? Boleh. Tadi yang tugas nomor 2 deh. Maaf. Tugas nomor 2. Ya, yang soal nomor 2. Mm-mm. Nah, oke. Di sini kan si perusahaan ini kan membelikan suatu aset peralatan ya, senilai 7.000. Nah, ternyata kalau misalkan dia ini dapat harga yang harusnya 7.000, tapi dia dapat membelinya jauh lebih murah. Kita nulis di equipment-nya itu nambah dengan harga yang sesuai yang kita keluarkan atau harga asli si produk tersebut. Nah, ini harus diklasifikasi dulu nih. Yang biasanya kan kalau perusahaan memberikan budget ya, anggaran ya, yang mana sebetulnya ini tuh harus benar-benar atau reality. Di lain misalkan ditulisnya beda, itu lain lagi lah permasalahannya. Tapi seharusnya sesuai dengan yang dia keluarkan uangnya. Karena akan ada recordnya. Jadi kalau misalkan kita kita beli seharga lebih rendah daripada harga ini, ya dicatatkan. Begitu. Harus transparan. Enggak, maksud saya gini, Bu. Apa namanya, ketika perusahaan mampu membeli suatu harga yang tinggi tapi di harga yang rendah, apakah itu perusahaan kan jatuhnya sudah untung di situ. Ada nilai aset yang sudah untung. Misalkan taruhlah setengahnya 3.500 dengan harga yang harusnya 7.000. Si perusahaan ini jatuhnya sudah profit atau belum? Kan sini kan kita lihatnya harus seperti itu. Kan ini tidak, di sini masih identifikasi, belum melihat profit. Jadi apa yang dia beli seharga segitu ya tetap harus dicatat seharga segitu. Kita baru mau identifikasi nih, belum melihat dia apakah mendapatkan profit atau belum, begitu. Baru identifikasi tahap pertama. Jadi kalau dia dapatkan barang yang harganya tinggi dengan harga lebih rendah, kita nggak bisa lihat dia profit apa enggak. Yang penting kita masukin dulu, identifikasi. Jadi belum masuk ke situ. Itu Pak, siapa nih? Mas Alfi ya? Ya, siap. Betul. Jadi ini tahap pertama sekali ya Mas Alfi, kita belum melihat apakah perusahaan itu mengalami profit atau tidak. Baru identifikasi transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Kita lanjut. Bu, aku mau tanya, Bu. Iya, boleh. Kalau pendapatan secara tunai gitu, uang berarti masuknya ke kas. Kalau pendapatan jasa ke ekuitas ya? Iya, nih lihat. Oh gitu. Ya. Ini pendapatan ke ekuitas, kalau kas ke aset. Ada lagi? Jadi harus bisa membedakan ya, yang mana termasuk akun aset, yang mana termasuk akun ekuitas. Kita lanjut ke transaksi kelima. Purchase of advertising on credit. Jadi di sini Softbyte receive a bill for 20
$15 from the daily news for advertising but postpone payment. Jadi beban ada muncul di sini Sokbat, jadi dia menerima tagihan sebesar 250 untuk biaya iklannya yang mana nanti akan dibayarkan ketika jatuh tempo. Jadi beban biaya iklan. Nah, bagaimana mencatatkannya? Kalau dia nanti jatuh tempo berarti munculnya apa? Dibayarkan nanti kan? Berarti bisa masuk ke dalam apa? Pembayarannya secara kredit berarti. Yang kita catatkan apa? Hutang, Bu, liabilities-nya, Bu. Hutang, iya, hutang liabilities. Di sini masuk ke dalam account payable. Hutang 250. Kemudian apa lagi? Yang nanti akan kalau kita bayarkan. Maaf ya, ajan dulu sebentar saya. Berhenti. Sorry. Baik ya rekan-rekan, ini saya izin agak cepat ya rekan-rekan karena saya jam 3 ada Vicon lagi. Baik, ini transaksi 5 yang dicatatkan ke dalam persamaan akuntansi adalah account payable karena perusahaan ini menerima bill atau pembayaran sebesar 250 untuk biaya iklannya. Jadi dia
menggunakan perusahaan iklan advertising untuk membantu mengiklankan perusahaannya. Tapi dia membayarnya ini secara kredit, jadi dihutang dulu. Maka hutangnya akan bertambah, accounts payable-nya ini akan bertambah 250. Kemudian selain itu dicatatkan juga untuk persamaan akuntansinya di sini adalah beban biaya iklan. Kalau perusahaan mempunyai beban biaya iklan yang harus dia bayar, berarti itu akan mengurangi saldo laba perusahaan. Kan karena ekuitas ini terdiri dari modal saham, masih ingat ya tadi baru ya, sama saldo laba. Jadi kalau ada biaya, beban biaya itu akan mengurangi saldo laba ini. Maka di sini ditulis beban itu 250 ini berkurang. Jadi maksudnya akan mengurangi si saldo laba ini. Jadi minus 250. Ini untuk transaksi 5. Paham nggak rekan-rekan? Bu. Baik. Nah ini karena saya sebentar lagi kita lanjut ke ini ya rekan-rekan. Ini kan ada nih, saya share deh ininya hasilnya ya. Nah nanti bentuknya kalau sudah semua transaksi itu diidentifikasi akan dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi. Jadi dari transaksi 1 sampai 10 itu dicatatkan ke dalam persamaan akuntansi. Tadi kan sudah ya. Sampai 5 ya. Dari ini ya. Sampai sini. Nah, itu sisanya dari 6 sampai 10 juga dicatatkan, yang mana nanti dimasukkan ke dalam tabel ini, bukan tabel siapa ya, lembar kerja persamaan akuntansi. Nah, kemudian setelah lembar kerja persamaan akuntansi atau rekan-rekan sudah paham memasukkan pertama identifikasi, kemudian melakukan pencatatan seperti yang tadi saya sudah berikan debit kredit, baru nanti dibuatlah laporan keuangan. Tadi kita sudah bahas sedikit laporan keuangan terdiri dari mana income, ada income statement, kemudian tadi di sini ada return earning statement. Ini hasilnya dari mana? Semua dari sini. Dari identifikasi kemudian pencatatan, karena pencatatannya tadi di sini tidak dibuat, maka dari identifikasi ini rekan-rekan bisa lihat semua ada di sini. Yang termasuk ke dalam, coba kita lihat pertama ini. Revenue. Pendapatan dapatnya dari service revenue 4.700. Kalau rekan-rekan lihat, kita lihat revenue totalnya berapa? 4.700. Nah, ini semua dimasukkan ke dalam laporan keuangannya. Kalau pendapatan berarti masuknya ke laba rugi income statement. Kemudian beban-beban semua masuknya ke laba rugi. Nanti dilihat berapa laba bersih yang didapatkan perusahaan. Nah, dari hasil laba bersih dimasukkan ke dalam laporan laba ditahan atau return earning statement. Ini masuknya net income di sini. Kemudian ada kalau sudah net income-nya masuk dikurangi dengan dividen, atau kalau ada pembayaran dividen tinggal lihat berapa dividennya. Semua balik lagi ke sini 1.300. Nah, di sini dilihat, di sini tuliskan drawing. Jadi drawing itu yang akan mengurangi modal saham atau saldo, modal saham perusahaan. Ini kan penarikan, kalau nggak salah tadi penarikan uang ya, prive oleh pemilik. Nah, itu drawing dia akan mengurangi. Di sini bisa ditulis bukan dividen tapi prive. Mengurangi laba ditahan perusahaan atau saldo laba ditahan perusahaan. Jadi net income ini dikurangi. Hasilnya return earning-nya saldo laba yang ditahan adalah sekitar 1.450. Nah, ini sama. Laporan laba ditahan. Nah, ini adalah laporan financial position atau bisa disebut neraca, laporan posisi keuangan.
Yang termasuk ke dalam aset, rekan-rekan harus tahu apa saja di situ. Kalau tadi kita identifikasi ada equipment, supplies, account receivable, dan cash. Totalnya berapa? Harus sama. Harus tadi dibilang sumnya harus equal dengan equity dan liabilities. Jadi aset harus sama totalnya. Yaitu kalau di asetnya 18.050, maka di equity dan liabilitiesnya totalnya harus sama 18.050. Nah, ini juga semuanya ada tadi ya di apa namanya identifikasi tadi. Nanti rekan-rekan bisa lihat. Kemudian, nah ini masih sama statement financial position ya. Ini arus kasnya. Arus kasnya tadi bayar-bayar apa saja, tinggal dimasukkan ke dalam laporannya. Nah, kemudian terakhir adalah short quiz. Nah, coba ini rekan-rekan, ada yang sudah mengerjakan short quiznya? Ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, coba Mbak Winda. Tapi aku di akun liabilitas sama ekuitasnya disatuin gitu, nggak dibeda-beda. Enggak, saya cuma mau tanya aja. Jawabannya gini, yang bertambah apa, yang berkurang apa, atau misalkan bertambah dua-duanya apa saja. Coba nomor 1. Yang nomor 1 itu yang perusahaan menerbitkan saham ya? Ya. Yang kasnya bertambah. Kasnya bertambah, kemudian? Liabilitasnya bertambah juga. Liabilitas apa ekuitas? Ekuitas. Oh, ekuitas ya. Ekuitas ya. Jadi kalau kita lihat untuk nomor 1 yang bertambah adalah kas dan modalnya atau ekuitasnya bertambah. Jadi bisa dibilang modal saham atau saham biasa ya. Itu bertambah. Coba nomor 2 siapa? Mau Mbak Winda lagi? Coba Mbak Winda nomor 2. Biar kita cek sekalian. Benar apa salah jawabannya. Atau ada yang lain? Yang nomor 2 itu peralatannya bertambah 7.000 sama liabilitasnya bertambah 7.000. Iya, betul. Jadi nomor 2 hutang ya bertambah. Sorry, peralatan dulu, peralatan bertambah. Kemudian hutangnya juga bertambah. Nah, nomor 3. Nomor 3, kasnya bertambah 8.000. Sama ekuitasnya bertambah juga. Nih, apanya yang bertambah? Ekuitas. Ekuitasnya bertambah. Maksudnya apa? Pendapatan ya? Pendapatan jasa. Wah, ini udah mulai pada paham nih. Sama pendapatan jasa. PJ. Ini maaf ya, ini jelek nih tulisan saya. Gak apa-apa, Bu. Nomor 4. Nomor 4-nya kasnya berkurang. Kas berkurang. Sama liabilitasnya berkurang juga. Liabilitas apa-apa nih? Kan Ekuitasnya bertambah. Coba ada yang lain? Ekuitasnya apa? Ekuitasnya bertambah, Bu. Bertambah apa berkurang? Benar, ekuitas, tapi bertambah apa berkurang? Modalnya berkurang, Bu. Berkurang nih. Ini sama seperti, maaf ya, saya balik lagi nih. Oke, kalau nggak salah tadi nomor 5 ya. Nah, ini ya. Jika ada beban, akan mengurangi apa? Saldo laba perusahaan, yang mana itu merupakan akun ekuitas. Jadi anggaplah ekuitas itu akan berkurang. Berarti kalau tadi kita jawab di nomor 4, benar akunnya ekuitas, tapi dia bukan bertambah, tapi berkurang. Jadi kasnya berkurang, beban sewanya berkurang. Nomor 5. Saya berkurang. Nomor 5, kasnya
berkurang, kemudian ekuitasnya juga berkurang. betul sekali. Jadi ini kan beban ya. Ini beban, ya Allah, ini tulisan. Ini kas berkurang, nomor 5. Ekuitas dalam bentuk apa? Kita belum Dividen ya. dan ya. Dividen berkurang. Dah, berarti selesai nih kita. Berarti Udah nih, Bu. mudah ya? Bu, boleh minta ini nggak sih, Bu? Ini kan kemarin kan kita udah download materi yang beberapa yang kemarin udah di-share sama Ibu di Katlink. Tapi yang ini kayaknya lebih lengkap, Bu. Boleh minta yang ini nggak, Bu? Boleh, nanti saya share nih. Sekalian nanti rekamannya saya buat dulu. Nanti di bawahnya saya attach dokumen ini ya. Ini nanti buat rekan-rekan pelajari. Bu, sebelum beres, Bu. Hah? Kenapa? Kalau pajak itu maksudnya kemana, Bu? Terus sama bonus karyawan itu maksudnya di mana, Bu? Masuk akunnya. Bu. Pajak itu maksudnya di mana, di liabilitas atau di mana, Bu? Pajak itu termasuk apa? Bebankah? Kewajiban. Kewajiban. Berarti masuknya kalau kewajiban liabilitas kan sama dengan liabilitas. Kemudian tadi satu lagi apa? Bonus karyawan. Bonus karyawan. Kalau bonus karyawan kita klasifikasinya apa? Bonus berarti kan bukan yang harus kita berikan kan? Nggak harus ya, nggak selalu. Di akhir bulan sih kalau achieve target dapat gitu misalkan. Kalau perusahaannya melakukan itu, kalau saya misalkan nggak ada. Sulit ya, Bu. Kalau saya di akademik nggak ada. Nah, kalau misalkan dia kita klasifikasikan ini bisa jadi apa? Sebuah apa namanya? Ambigu nih. Bisa masuk kemana kira-kira? Bonus karyawan. Kewajiban. Jadi kewajiban perusahaan untuk nggak wajib juga sih. Kalau saya sih lebih ke beban ya. Nanti saya juga nih agak-agak ambigu ya. Karena nggak semua perusahaan menerapkan itu. Dia akan mengurangi saldo laba tentunya. Jadi seperti beban. Kayak dividen ya, Bu? Hah? Kayak dividen jadinya. Iya, jatuhnya kayak dividen. Dia bonus kan, reward. Bu, maaf, kalau misalkan pajak itu bukannya jatuhnya ini ya, Bu, apa si customer kita yang bayar kita tuh sudah termasuk pajak. Jadi harusnya dari awal misalkan dapat 10, pajaknya 1 misalkan, 10%. Jadi yang udah kita hitung labanya kita tuh udah 9 gitu. Jadi satunya emang udah dipisahkan dari awal. Jadi beban ini nggak masuk nggak masuk bebannya kita, tapi emang udah kewajibannya kita gitu, Bu. Iya, jadi masuknya hutang, Dok. Kewajiban. Iya kan dikumpulin di kita dulu pajaknya. Kalau kita, iya kan diidentifikasi dulu kan? Begitu nih, Pak Alfi coba. Ini jam 4. Silakan. Kalau diidentifikasi, ditulisnya kita misalkan ada pencatatan membayar pajak ya berarti kita dulu masukin dulu. Misalkan belum dibayarkan. Seperti hutang pajak kan masuknya dia kalau kita ke laporan keuangan pajak itu masuknya kemana? Laporan laba rugi ya rekan-rekan ya? Di sini ada nggak ya? Bentar, saya punya contoh nggak ya? Laporan laba rugi. Oh, nggak ada. Saya browsing dulu deh. Oh,
Tapi ini mohon maaf nih rekan-rekan, udah jam 3. Saya ketinggalan ini join Vicon. Oh iya Bu, Kita lihat, siap. kita lihat, coba Pak Alfi buka di laporan laba rugi. Di situ ada pajak ya, yang termasuk ke dalam laporan laba rugi. Kalau disusun situ ada pajak. Nanti kita bisa klasifikasikan, kita identifikasi dulu. Pajak itu, kalau ngomongin duit nggak beres-beres. Ini agak ambigu juga sih. Kalau pajak nanti kalau kita identifikasikan bisa berupa, tapi kan dia tiap tahun dibayar kan oleh perusahaan. Meskipun ada yang pajak memang seperti kata Pak Alfi itu dibayarkan oleh pelanggannya lebih dahulu. Tapi kan perlu kita identifikasi dulu. Kita masukkan ke akun mana. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, ini mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena saya sudah ditunggu oleh mata kuliah manajemen keuangan 1. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Terima lagi. kasih, Terima Bu. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya izin live ya rekan-rekan. Bu nggak ada absen. Enggak, ini kan terikot. Kabar baik lah. Mana Semua dong?